Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Gerombiang, ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Pemalang. Bersama saya Muhammad Taufik Ilmi. Gerombiang edisi ke-15 akan membahas tentang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Menurut Perbawaslu nomor 18 tahun 2017, sebagaimana telah dirubah terakhir Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu, bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan ke tahap adjudikasi apabila dalam mediasi tidak mencapai kemufakatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Awaluddin SH. Beliau selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pemalang. Selamat pagi Pak Awal. Selamat pagi Mas Topik dan sahabat Bawaslu di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam acara Gerombiang edisi ke-15 yang kali ini seperti disampaikan oleh Mas Topik tadi membahas tentang tahapan adjudikasi dalam permohonan sengketa proses pemilu. Ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Mungkin biar kita lebih santai, minum teh dulu Pak. Oh ya, mohon maaf sahabat Bawaslu, minum suaranya agak-agak. Sahabat Bawaslu, bulan-bulan kemarin kan kita sudah membahas tentang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, lalu dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, lalu kita akan membahas tentang adjudikasi bersama Pak Kor. Adjudikasi itu apa Pak? Jadi sebenarnya adjudikasi itu adalah lanjutan dari seperti disampaikan Mas Taufik tadi dari Perbawaslu 17 tahun 2018 kemudian terakhir diubah dengan Perbawaslu 5 tahun 2019, bahwa adjudikasi adalah sidang penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan setelah kemufakatan tidak tercapai, ya kan? Jadi setelah di mediasi pada tahap dua hari setelah proses registrasi lalu mediasi tidak tercapai, maka dilanjutkan dengan adjudikasi. Jadi adjudikasi adalah sidang sengketa proses pemilu terkait dengan permohonan dilakukan oleh pemohon. Nah, penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu itu kan ada hari kalender kayaknya Pak, ya. 12 hari. Nah, 12 hari itu sudah termasuk adjudikasi. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan waktu kepada kita, kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, waktunya 12 hari. 12 hari kerja sebagaimana putusan MK. Nah, 12 hari kerja itu adalah 2 hari. Hari pertama dan kedua itu adalah masa mediasi. Nah, setelah tadi sampaikan Mas Topik ketika tidak dicapai kemufakatan, maka dilanjutkan dengan adjudikasi. Nah, waktunya tetap 12 hari, tapi waktu adjudikasinya itu adalah 10 hari. Jadi 2 hari pertama adalah mediasi, kemudian dilanjutkan dengan adjudikasi selama 10 hari. Jadi waktu kita untuk menyelesaikan itu ketika memasuki adjudikasi adalah 10 hari. Kalau tahap awal mungkin kan pembacaan permohonan pemohon. Itu apa aja Pak yang harus diketahui oleh pemohon? Jadi sahabat Bawaslu di mana saja berada, sesuai dengan permohonan yang dilakukan oleh pemohon di dalam form PSPP 01 itu kan berarti apa yang harus tertera di dalamnya itu juga nanti akan dibacakan di dalam pembacaan permohonan di dalam tahapan adjudikasi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah identitas pemohon. Jadi identitas pemohon itu meliputi nama, ya, alamat, terus nomor telepon atau nomor fax, kemudian dilampiri dengan KTP, fotokopi KTP atau identitas lainnya, jadi identitas kependudukan lainnya yang sah. Jadi identitas lain kependudukan lainnya yang sah. Kemudian yang kedua adalah identitas termohon. Ya, kalau identitas termohon itu sama tadi, jadi nama, terus alamat, terus nomor telepon, nomor fax, profil, atau alamat surat elektronik, email ya, istilahnya ada emailnya. Nah, kalau misalnya di sini kalau kita tatarannya Bawaslu Kabupaten, tentu kita menangani kasus yang terkait dengan permohonan terkait dengan tataran kita sebagai
pengawas pemilu tingkat kabupaten. Nah, berarti yang jadi termohonnya adalah KPU Kabupaten Pemalang. Nah, KPU Kabupaten Pemalang kan misalnya beralamat di Jalan Ramayani nomor 59. Terus nanti nomor faxnya, nomor teleponnya, nomor email dan sebagainya, seperti itu. Nah, setelah identitas termohon, lalu yang ketiga itu yang harus ada di dalam pembacaan permohonan itu yang dibacakan adalah kewenangan Bawaslu. Kewenangan dalam menyelesaikan ini sengketa. Proses. Jadi di dalam Undang-Undang 7 disampaikan bahwa dikatakan bahwa Bawaslu, maksudnya Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Bawaslu Provinsi, kemudian yang ketiga itu Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi sahabat Bawaslu ketika mau mengajukan sengketa di samping tadi identitas para pemohon dan termohon, yang kemudian yang ketiga itulah kewenangan dari kewenangan Bawaslu. Artinya jangan sampai sahabat Bawaslu mengajukan permohonan ternyata salah alamat, bukan Bawaslu yang berwenang, misalnya ada pihak lain. Tentu tidak sah. Tapi karena sudah masuk tahapan adjudikasi berarti sudah sesuai karena sudah melewati mediasi. Kan seperti itu. Oke, selanjutnya kan kedudukan hukum. Nah, kalau terkait kedudukan hukum itu di undang-undang dikatakan bahwa kedudukan hukum itu kemudian disampaikan di dalam Perbawaslu 5/2019 juga dikatakan bahwa kedudukan hukum itu yang bisa mengajukan permohonan berarti ada 8. Yang pertama adalah partai calon peserta pemilu yang sudah mendaftarkan diri di KPU. Jadi kalau ada partai yang belum mendaftarkan diri di KPU, tentu dia tidak bisa. Nah, nanti yang berikutnya adalah partai peserta pemilu. Bagaimana tadi prosesnya? Ketika sudah mendaftar, lalu misalnya lewat verifikasi administrasi, kemudian verifikasi kita turun ke lapangan itu apa? Verifikasi faktual. Lagi-lagi kita melakukan verifikasi faktual, semua memenuhi syarat, nah menjadi partai peserta pemilu. Kemudian yang ketiga adalah bakal calon anggota DPR, DPRD yang sudah mendaftarkan diri di KPU, tentu melewati partai yang menjadi partai yang bersangkutan. Nah, ketika dia sudah mendaftar di KPU lalu diverifikasi syarat dan sebagainya memenuhi syarat, tentu dia menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon tetap DCT. Kemudian yang berikutnya adalah bakal calon anggota DPD. Itu yang menjadi pihak pemohon di dalam sengketa proses pemilu, bakal calon anggota DPD. Kemudian setelah memenuhi syarat menjadi calon anggota DPD. Lah, pihak yang bisa menjadi pemohon berikutnya adalah bakal pasangan calon. Pasangan calon dalam hal ini bakal pasangan calon presiden wakil presiden yang diusung oleh partai yang memenuhi syarat baik bersendirian atau koalisi, berarti menjadi gabungan partai. Nah, ketika dia memenuhi syarat berarti menjadi pasangan calon presiden. Nah, itulah 8 yang bisa menjadi pemohon di dalam sengketa proses pemilu. Jadi nggak sembarangan orang mau ngajuin sengketa ya Pak, ada kategorinya? Oh enggak, jadi ada syaratnya, itu disampaikan dalam Undang-Undang 7 maupun di dalam Perbawaslu. Nah, terus misalnya Mas Topik sebagai staf di Bawaslu mau mengajukan, ya belum apa-apa sudah ditolak dulu. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak masuk dalam kategori orang yang bisa menjadi atau lembaga menjadi pemohon di dalam sengketa proses pemilu. Oke, berarti selanjutnya itu kan tenggang waktu Pak. Nah, tenggang waktu di dalam undang-undang dikatakan bahwa Undang-Undang 7 maupun di dalam Perbawaslu dikatakan tenggang waktu penyampaian permohonan sengketa proses pemilu itu adalah 3 hari kerja sejak terbitnya SK atau berita acara oleh KPU, dalam hal ini KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Jadi ketika melewati batas 3 hari kerja setelah terbitnya SK atau BA tadi itu, maka menjadi daluarsa. Jadi sahabat Bawaslu di mana saja berada, ketika mau mengajukan permohonan sengketa harus tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan undang-undang, yaitu 3 hari sejak terbitnya SK atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Oke, setelah tenggang waktu mungkin pokok-pokok permohonan ya Pak.
Nah, terkait pokok permohonan, sahabat Bawaslu sekalian, jadi apa yang menjadi kerugian dari sahabat Bawaslu ketika misalnya menjadi calon anggota DPR atau menjadi pasangan calon atau calon anggota DPD, ketika merasa dirugikan berdasarkan SK atau BAKPU? Apa yang menjadi pokok dari itu adalah misalnya tidak menjadi TMS, seharusnya kan TMS misalnya memenuhi syarat, padahal sana TMS kan. Nah, lalu disampaikan bahwa ini yang menjadi penyebab. Nah, ini pokok permohonan adalah bahwa berdasarkan SK BAKPU nomor sekian, dia telah merugikan saya secara langsung, makanya saya mengajukan sengketa seperti itu. Oke, setelah pokok permohonan mungkin alasan kenapa si pemohon itu mengajukan permohonan sengketa mungkin ya Pak? Ya itu tadi, berarti ketika dia di dalam SK atau BA itu merasa dirugikan, nanti disampaikan alasannya saya dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena berdasarkan persyaratan yang sudah saya ajukan, ternyata dengan melampirkan tentu, oh ini syarat-syarat sudah ajukan, oh iya harusnya saya memenuhi syarat, tapi misalnya oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, iya. Seperti itu. Jadi alasannya disampaikan, terus dengan bukti-bukti tentu, dengan bukti-bukti yang ada, dengan bukan misalnya surat, tulisan atau apa saja yang bisa mendukung bahwa itu adalah dia memenuhi syarat, tetapi oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oh, dia benar-benar merugikan gitu ya? Ya, jadi merugikan secara langsung kepada pihak pemohon, maka dia mengajukan sengketa proses pemilu. Selanjutnya kan petitum atau yang dimohonkan. Nah, terkait dengan yang dimohonkan berarti berdasarkan tadi mulai dari pokok permohonan terus alasannya, maka dia mengajukan. Misalnya dia mengajukan di dalam petitumnya itu bahwa mohon kepada Bawaslu berdasarkan bukti dan seterusnya untuk membatalkan, misalnya membatalkan SK atau BAKPU itu terkait dengan dia misalnya TMS menjadi dia memenuhi syarat, membatalkan. Dan yang kedua misalnya memohon untuk dimasukkan di dalam daftar calon tetap calon anggota DPR atau DPRD. Kemudian apabila misalnya Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Di situ disampaikan seperti itu biasanya. Lanjut Pak, ini pembicaraannya benar-benar sangat menguras tenaga mungkin ya Pak. Lanjutnya itu pembacaan termohon. Kalau termohon melalui identitas mungkin ya, sama seperti pemohon. Oh ya, jadi termohon itu apa yang pembacaan jawaban termohon? Apa? Ya, pembacaan jawaban termohon. Jadi jawaban termohon itu harus berisikan paling tidak yang pertama hampir sama tadi, identitasnya tentu, identitas pemohon, terus alamatnya, alamat termohon, terus tenggang waktu. Tenggang waktu. Ya, jadi termohon juga harus memasukkan tenggang waktu penyampaian permohonan, sebagaimana juga yang ada di pemohon. Tenggang waktu, kemudian kedudukan hukum. Dia itu kedudukan hukum pemohon, artinya apakah benar pemohon itu benar-benar sebagai calon anggota DPR atau DPRD atau calon anggota DPD. Di situ kan disebutkan, sebagaimana juga tadi pemohon menyebutkan. Jadi kalau tenggang waktu mengajukan jawaban itu sebagaimana diatur dengan Perbawaslu 17 2018, 1 hari setelah di berita acara mediasi ketidaksepakatan di dalam mediasi dicapai. Jadi 1 hari setelah itu, atau nanti berdasarkan waktu yang ditentukan, jadwal yang ditentukan oleh Bawaslu selama masa sidang adjudikasi. Tenggang waktu sudah berarti mungkin kedudukan hukum. Kedudukan hukum dari pihak termohon. Kalau pemohon, kedudukan hukum pemohon. Pemohon apa termohon? Maaf Pak, kedudukan hukum termohon. Kedudukan hukum termohon ya berarti kan dia itu KPU kabupaten atau KPU provinsi atau KPU RI. Kalau termohon itu kan ada 3. Jadi yang bisa menjadi termohon itu tergantung tentu tingkatannya. Kalau misalnya yang menangani Bawaslu Republik Indonesia, tentu yang menjadi termohonnya adalah KPU Republik Indonesia. Kalau yang menangani provinsi berarti KPU provinsi. Dan kalau kita berarti yang menjadi termohonnya adalah KPU Kabupaten Kota, dalam ini KPU Kabupaten Pemalang. Pembacaan pemohon sudah, terus jawaban termohon sudah, lalu mungkin selanjutnya. Nah, kalau misalnya pemohon kan termohon juga boleh
mengajukan petitum. Maksudnya apa yang diinginkan itu? Artinya memohon kepada misalnya Bawaslu Kabupaten Kota untuk menolak seluruh permohonan permohonan termohon atau mempertimbangkan, ya kan? Jadi termohon itu bisa menolak seperti itu. Artinya menyampaikan atau meminta putusan seadil-adilnya kepada Bawaslu terkait apa yang dimohonkan oleh pemohon seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin pembuktian kali ya Pak. Karena petitum juga pembuktian. Nah, terkait pembuktian, yang pertama itu bahwa berkas yang diajukan itu kan ada 4. Yang pertama itu berarti fotokopi berkas asli yang diberi materai, lalu ditandatangani pihak pemohon, lalu dicap atau dileges di kantor pos. Oke. Itu yang satu yang aslinya, yang asli tadi yang bertanda tangan dan bermaterai, lalu difotokopi 3 rangkap, berarti 4 rangkap semuanya. Nah, yang 3 rangkap itu salinannya, lalu kemudian dia harus menyertakan dalam bentuk Word. Oh, dari digital. Ya, digital dalam bentuk Word untuk memudahkan nanti misalnya teman-teman Bawaslu, teman-teman sekretariat mau membuat putusan, nanti gampang untuk menyalin apa yang menjadi pokok permohonan pemohon. Jadi di dalam format Word itu berarti ada 4, di samping itu ada format Word-nya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin jenis-jenis barang bukti. Nah, barang buktinya itu tentu yang pertama SK sebagaimana disebut undang-undang, lalu di dalam Perbawaslu disebutkan ada BA. Berita acara. Nah, berita acara atau hal-hal lainnya yang terkait dengan itu. Misalnya terkait dengan keterangan pemohon, keterangan termohon, kemudian keterangan saksi, kemudian ahli. Itu jadi nanti menjadi bagian yang dilakukan dalam pembuktian. Artinya untuk menentukan semua itu bahwa oh iya, ini semua sudah di dalam persidangan dimunculkan, lalu dijadikan barang bukti dan disahkan bahwa ini barang bukti nanti bisa menjadi dasar untuk mengambil putusan. Kalau saksi sendiri ada syaratnya nggak Pak? Oh iya, jadi Mas Taufik dan sahabat Bawaslu di mana saja berada, orang menjadi saksi itu ada syaratnya. Di dalam Perbawaslu saya katakan bahwa pertama itu umurnya 17 tahun. Dewasa mungkin ya. Ya, di standar di kita itu ada 17 tahun. Kemudian atau sudah pernah nikah atau kawin ya. Sudah pernah menikah atau pernah kawin itu bisa, walaupun mungkin umurnya belum 17 tahun. Yang kedua tentu sehat akalnya. Ya kalau misalnya orang secara akal tidak sehat tentu tidak bisa menjadi saksi. Yang ketiga maksudnya dia itu tidak ada hubungan kekerabatan secara dekat, hubungan keluargaan, kemudian tidak ada hubungan semenda. Kekerabatan misalnya Mas Taufik, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya itu tidak boleh menjadi saksi ketika Mas Taufik menjadi pemohon. Oh gitu. Demikian juga menjadi istrinya atau mertuanya atau iparnya seperti itu. Kemudian saksi itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang yang menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, melihat sendiri terhadap peristiwa yang sedang menjadi pokok permohonan di dalam sidang adjudikasi. Jadi orang yang harus melihat sendiri, mendengar sendiri. Nah, 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena di dalam hukum dikenal istilah bahwa satu saksi bukan saksi. Jadi minimal 2 orang. Oh gitu. Terus kelanjutannya mungkin dari kesimpulan pemohon ya Pak. Kan tadi kan udah pembacaan permohonan, jawaban termohon, terus kemudian lalu kan mungkin kesimpulan. Ya, jadi sebelum sampai kesimpulan mungkin kita ke ahli dulu. Berarti keterangan ahli jadi pertimbangan juga nanti. Keterangan ahli artinya ahli yang mengetahui tentang suatu peristiwa, baik misalnya rekaman. Kan kalau misalnya secara pribadi, secara kasat mata mungkin tidak bisa kita katakan itu benar atau tidak ketika kita misalnya tidak bisa mengetahui. Nah, ahlilah yang menentukan itu, misalnya rekaman atau surat dan lain sebagainya, itu kita butuhkan ahli. Nah, terus baru nanti kepada yang tadi Mas Taufik sampaikan, kesimpulan dari kesimpulan. Nah, kesimpulan para pihak itu harus memuat sama seperti tadi. Jadi memuat isi kesimpulan para pihak, kemudian identitas pemohon, jawaban termohon,
pembuktian pokok kesimpulan, bukti termohon dan sebagainya, kutipan saksi, kesimpulan pokok dan permohonan. Lah di akhirnya itu permohonannya. Setelah disimpulkan apa permohonannya, seperti dibahas di bagian awal tadi bahwa permohonannya apa? Membatalkan seluruhnya atau membatalkan sebagian atau menolak seluruhnya atau menolak sebagian. Nah, dalam bagian akhir nanti sampaikan juga bahwa kalau misalnya Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Di situ permohonan biasanya seperti di bagian akhir. Oke, itu kesimpulan dari para pihak. Ya, para pihak. Selanjutnya mungkin ada kesimpulan, mungkin putusan kali ya Pak. Nah, putusan itu kan menjadi ranahnya majelis musyawarah. Jadi majelis musyawarah tentu berdasarkan Dari sidang adjudikasi hari pertama sampai misalnya menjelang hari terakhir itu, dari kesimpulan pemohon maupun termohon, terus juga berdasarkan bukti-bukti pembuktian tadi, kemudian memeriksa semuanya, lalu semua peristiwa nanti menjadi pertimbangan majelis. Tentu berdasarkan nanti di kita kan ada tim, ada nanti sekretaris adjudikasi, ada notulen, ada perisalah. Nanti semua peristiwa itu nanti dirangkum berdasarkan itu, lalu nanti dibuat putusan. Nah, putusannya tentu putusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak. Artinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan saksi, berdasarkan ahli, semuanya, dan selama persidangan diambil putusan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak. Oke, jadi adjudikasi itu adalah tahap selanjutnya setelah tahap mediasi tidak mencapai kemufakatan. Iya. Nah, tahap adjudikasi itu kan melewati tahap-tahap dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, terus pembuktian, kesimpulan dan putusan. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Kotif dari perbincangan pagi hari ini, Pak. Jadi sahabat Bawaslu, Mas Taufik dan semuanya saja, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tentu ada tahapannya tadi, mulai dari permohonan, ketika permohonannya memenuhi syarat, ya, lalu diregistrasi, lalu lewat tahap mediasi. Ketika tahap mediasi tidak tercapai mufakatan, lalu berlanjut ke adjudikasi. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, dengan acara ini kita berharap bahwa sahabat Bawaslu mengetahui, kita belajar bersama bagaimana nanti proses-proses ketika terjadi sengketa, ketika mulai tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi dengan menyaksikan, dengan sosialisasi ini diharapkan bahwa ketika terjadi akan memudahkan sahabat Bawaslu dalam mengajukan sengketa proses pemilu dengan proses-proses seperti ini. Jadi ini adalah bentuk sosialisasi dari kita, bagaimana kami menyampaikan bahwa ini loh proses yang harus dilalui ketika terjadi sengketa atau pihak pemohon merasa dirugikan terhadap kepentingannya ketika terjadi pada saat tahapan-tahapan pemilu seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum berakhir mungkin di persidangan setelah tadi diambil keputusan, ya, lalu kan ada pembacaan putusan. Ya, pembacaan putusan oleh majelis. Nah, dalam pembacaan putusan majelis itu, ketika sudah pertama itu tentu oleh ketua majelis musyawarah, nanti dia membacakan pembukaannya, lalu nanti diteruskan oleh anggota majelis musyawarah. Nah, ketika sudah dibaca oleh ketua, anggota, nah ketika pembacaan amar putusan harus kembali pada ketua. Jadi yang membacakan amar putusan ketika sidang adjudikasi sengketa proses pemilu itu adalah ketua majelis yang membacakan bahwa berdasarkan ini mengingat, menimbang dan seterusnya, memutuskan apa putusannya, menerima seluruhnya, menolak seluruhnya, terima sebagian apa menolak sebagian. Seperti itu. Ya. Terhadap permohonan pemohon di dalam sidang sengketa proses pemilu. Oke Pak, terima kasih Pak Kotif untuk waktunya di pagi hari ini.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi. Sahabat Bawaslu, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk mengikuti sosial media kita, nanti akan ditulis di sini. Untuk mengetahui info dan kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Pemalang. Saya Muhammad Taufik Ilmi, peserta tim Humas undur diri. Mungkin ucap jargon Bawaslu bareng-bareng, Pak. Ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.